Selamat siang semua. Selamat siang, Pak. Pak, hari ini Baik, Pak. baik. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang jaringan fiber optik. Tahun dong. Ya, baik. Jaringan fiber optik. Jadi yang pertama ini kita memahami jaringan fiber optik. Maka yang pertama mengenai cara fiber optik. Jadi setiap fiber optik itu sendiri sudah lama mengawali cikal bakal fiber optik sudah dimulai dan muncul. Bagian kedua kita mempelajari materi pembelajaran tentang sejarah fiber optik. Sejarah fiber optik dikenal sejak zaman Romawi. Cikal bakal fiber optik sudah muncul, namun baru pada tahun 1790-an French Stephen Brother menemukan telegraf optik yang pertama. Artinya pengertian jaringan fiber optik. Fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lain dengan kecepatan yang tinggi. Fiber optik adalah suatu kaca murni yang panjang serta tipis serta berdiameter sebesar rambut manusia. Jadi ini fiber optik itu salah satu jenis kabel yang sering digunakan dalam ini untuk mentransmisikan informasi seperti sering digunakan pada persoalan telekomunikasi di telepon atau ini pusat ide seperti jaringan telepon atau internet. Selanjutnya komponen fiber optik. Komponen utama dalam sistem komunikasi dengan fiber optik ada 4 komponen, yaitu optical transmitter atau sumber cahaya, pemancar mengubah sinyal listrik menjadi optik. Pemancarnya memiliki sumber cahaya dari pemancar mengubah sinyal cahaya dari light emitting diode atau LED atau laser light emission di stimulate emission of radiation. Diode atau vertical quantity source emitting laser VCSL daripada LED. Jadi salah satu untuk mentransmisikan ini data, kabel ini menggunakan ini cahaya. Yang berikut fungsi fiber optik. Sebagai kabel yang serat akan teknologi canggih
Fungsi kabel jaringan fiber optik diantaranya itu untuk kepentingan jaringan biasanya silang, motor area network, atau man. Biasanya kabel jaringan fiber optik ini lebih banyak digunakan pada instalasi jaringan tingkat menengah ke atas seperti perusahaan-perusahaan besar yaitu instansi pemerintah yang menuntut adanya struktur jaringan dengan keamanan yang benar cepat. Kabel jaringan fiber optik juga mengungkapkan salah satu pilihan jika jaringan yang ingin dibangun menurut instalasi yang harus bisa meladeni kebutuhan sebuah gedung dengan beberapa lantai atau bahkan kebutuhan jaringan antara gedung sekaligus. Berikutnya faktor performa fiber optik. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kinerja dari sebuah jaringan fiber optik. Di antaranya adalah loss yang diakibatkan oleh panjang span fiber dan biasanya splicing di sepanjang span fiber tersebut. Biasanya loss suatu span bisa diukur dengan menggunakan OTDR. Kedua, dispansi sparing dengan bertambahnya usia fiber, maka dispansi fiber optik tersebut semakin jelek. Yang terakhir, kelebihan dan kekurangan fiber optik. Fiber optik mampu menyalurkan data yang lebih banyak dengan kecepatan yang tinggi, bahkan bisa mencapai Gbps, sehingga lebar pita bandwidth menjadi lebih besar. Yang kedua, memiliki ukuran yang lebih kecil dan ringan daripada kabel lainnya, sehingga dapat menghemat tempat. Yang ketiga, memiliki gangguan yang sedikit dikarenakan fiber optik tidak mengalami oleh sinyal elektromagnetik dan radio karena tidak menggunakan listrik, melainkan menggunakan plastik dan cahaya. Yang keempat, lebih aman karena serat optik tidak mudah terbakar dan tidak mengalirkan listrik sedikit pun. Yang kelima, fiber optik dapat mengalirkan sinyal lebih jauh jika dibandingkan dengan kabel yang menggunakan sinyal listrik pada umumnya. Bahkan fiber optik dapat mengeluarkan repeater atau penguat sinyal. Jika diperlukan, repeater biasanya akan diletakkan di jarak yang jauh, sekitar 50 sampai 100 km. Sedangkan kekuatan dari fiber optik adalah perawatan dan pemasangan yang sulit. Apabila terjadi kerusakan pada kabel fiber optik, maka harus memanggil teknisi yang sudah berpengalaman dan sudah ahli pada bidang tersebut. Harga yang relatif mahal jika dibandingkan dengan kabel jenis lainnya seperti UTP yang memiliki harga yang terjangkau. Yang ketiga, kabel fiber optik tidak dapat diletakkan di belokan yang sangat tajam. Dikarenakan fiber optik menggunakan cahaya sebagai penghantar sinyal. Jika kabel untuk ditekuk, maka cahaya akan bocor dan akan mengalir ke ketukan tersebut. Ya, jadi itu saja dengan materi kita ini. Ya, selanjutnya di sini kita ada kuis dikerjakan dan selanjutnya dikumpulkan. Dari ke sini saya kirimkan melalui grup kelas sehingga nanti yang sudah mengerjakan kuis ini akan masuk pemberitahuannya dari email saya. Jadi saya akan memberikan penilaiannya setelah ini sudah dikerjakan dan setelah
Begitu saja materi kita untuk hari ini. Nanti jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya. Baiklah. Sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Masih kita lanjutkan menunjukkan jadi sampaikan terima kasih untuk semua yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih. Ini punya sepatu loh. Punya sepatu.